Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022, Universitas PGRI Wiranegara akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Laila Syarifah, NIM 15. Yang kedua ada Muhammad Dafa Izul Haq, NIM 17. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nikmatus Solihah, NIM 19. Untuk materi kali ini, terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan. Poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Poin yang kedua, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, apa saja yang dipelajari dari pendidikan kewarganegaraan. Dan poin yang terakhir, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Untuk poin yang pertama, tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut GER, terjemahan oleh Winata Putra dan Budimansyah 2012, kewarganegaraan umumnya mencakup proses mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan meliputi pendidikan sekolah, proses belajar mengajar dalam proses mempersiapkan warga negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan suatu pendidikan atau rencana pembelajaran yang berupaya memanusiakan atau humanizing, memudayakan atau civilizing, dan memberdayakan atau empowering umat manusia. Dan dalam hal ini adalah peserta didik, diri sendiri, dan kehidupannya menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan atau yuridis konstitusional bangsa atau negara yang bersangkutan. Untuk poin yang kedua, tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda termasuk mahasiswa. Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan yang baik, pembelajaran berdasarkan tujuan pendidikan, dan pemantauan pembelajaran melalui evaluasi, sehingga tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai dengan tepat dan dapat membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai apa yang kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan. Yang kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan itu mengenai 6 aspek. Aspek yang pertama adalah hak asasi manusia. Dalam pembahasan ini, mahasiswa atau generasi penerus bangsa akan diajarkan mengenai hak-hak manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian, aspek yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa akan diberikan pemahaman mengenai proses berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia terhadap negerinya. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu bela negara. Dalam pembahasan ini, mereka akan diberikan pemahaman mengenai makna dari bela negara dan mereka akan diberikan bagaimana contoh bela negara yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa. Aspek yang keempat adalah wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara ini, mereka akan diberikan pembelajaran mengenai sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, aspek yang kelima berupa politik strategi nasional. Di bahasan politik strategi nasional ini, para generasi penerus bangsa akan belajar mengenai politik dan strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perdagangan bebas. Kemudian aspek terakhir atau yang keenam adalah ketahanan nasional. Pada pembahasan ini, mereka akan diberikan pemahaman mengenai konsep ketahanan nasional yang bisa menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, poin keempat, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa.
1. Mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan ini akan mengetahui hak dan kewajiban terhadap negeri tercinta. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi pelopor kehidupan, berbangsa dan bernegara, berkeadilan, berkeprimanusiaan, dan demokratis. 2. Mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan adanya pendidikan semacam ini, mahasiswa bisa berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan mahasiswa ini menjadi agen of change atau agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. 3. Mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Pendidikan ini bisa membuat mahasiswa menjadi paham akan budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda. 4. Mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Dengan belajar mengenai demokrasi, diharapkan mahasiswa bisa menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cintai damai, sehingga tujuan demokrasi Pancasila di Indonesia bisa tercapai. 5. Mahasiswa menjadi sosok yang mengenal berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal dan nasional dan internasional. Dengan pendidikan ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Nah, sekian saya dari kelompok 6, beranggotakan Nikmatus, Laila, dan saya sendiri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.